Perkenalkan, nama saya Jernabil Makarima dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk atau susunan partikel yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B, reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru, sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat cair A maupun B. Ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat baru. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. 1. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasannya adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatonik, ditinjau berdasarkan hukum kimia. Kedua, kimia organik merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. 3. Kimia anorganik, ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. Keempat adalah kimia analitik, ilmu yang mempelajari tentang kandungan akan suatu zat. Kelima, kimia lingkungan, adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. Keenam adalah biokimia, adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang materi-materi dalam proses metabolisme tubuh. Metode ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. Kedua, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Ketiga, mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang dilakukan. Keempat, melakukan eksperimen atau pengujian. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. Keenam adalah membuat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah yang akan dilaporkan kepada penggunanya. Hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lain. Sebagai salah satu contoh ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi, rekayasa, genetika, maupun radiologi. Kedua, merupakan bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan obat. Ketiga, dalam bidang kriminologi. Ilmu kimia berperan di bidang kriminologi untuk menggunakannya. Bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Kelima adalah bidang biologi. Di bidang biologi, ilmu kimia digunakan untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh. Terakhir, bidang seni. Bidang seni digunakan untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Dalam ketujuh, bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan unsur fosil melalui peluruhan inti radioaktif dalam fosil-fosil yang ditemukan.
Keselamatan kerja. Yang pertama adalah tata tertib di laboratorium. Tata tertib di laboratorium yang harus dipatuhi adalah 1. Menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan juga sepatu tertutup. Kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat, tidak makan dan minum di laboratorium. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. Keempat, tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Yang kedua, penggunaan bahan kimia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan kimia adalah: yang pertama, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. Ketiga, gunakan pipet untuk mengambil larutan. Keempat, dilarang memanaskan atau menguapkan cairan anorganik di tempat terbuka. Keempat, dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung karena dapat menyebabkan keracunan. Yang ketiga adalah penanganan alat dan bahan kimia. Jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. Kedua, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Ketiga, untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar. Keempat, mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Kelima, bahan kimia yang diambil tidak boleh lagi dikembalikan ke dalam wadah penyimpanan. Keempat, alat-alat laboratorium. Adapun alat yang biasa digunakan dalam laboratorium adalah: yang pertama, gelas kimia untuk menyimpan larutan, labu Erlenmeyer untuk mereaksikan larutan dan titrasi, gelas ukur untuk mengukur volume larutan, buret digunakan untuk titrasi, bunsen untuk memanaskan larutan, pipet tetes digunakan untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil, tabung reaksi dan rak tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan 2 zat atau lebih, terakhir